Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah 2 minggu Ramadan meninggalkan kita. Selama Ramadan kita begitu bersemangat melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik wajib maupun sunnah. Karena memang Allah janjikan berlipat-lipat atau berpuluh-puluh kali lipat pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Semangat itu seharusnya juga harus kita lakukan di bulan Syawal ini dan 11 bulan yang akan datang. Tapi masihkah semangat atau spirit Ramadan itu membekas dalam diri kita sampai saat ini? Pada kesempatan yang penuh barakah ini kita akan coba bahas tentang menjaga spirit takwa pasca Ramadan. Bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami, beliau adalah Ustazah Syarifah Ajizah LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Sehat. Pemirsa rahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang penuh barakah ini kami juga ditemani oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Fastabikul Khairat Sungai Beliung, Kota Pontianak. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Tetap semangat Bu ya. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mengkaji tentang bagaimana kita menjaga spirit takwa pasca Ramadan, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Fastabikul Khairat Sungai Beliung, Kota Pontianak. Silakan ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
يا موسى الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا موسى الخفيقين يا يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه سلم عليه. Terima kasih Ibu, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Fastabiqul Khairat Sungai Beling Kota Pontianak. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, tema kita menarik pada hari ini. 2 minggu yang lalu ketika bulan Ramadan bersemangat beribadah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita kejar karena memang Allah janjikan berlipat-lipat pahalanya, bahkan berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Baca Al-Quran pun ada yang khatam sebulan 1 kali, ada 2 kali, atau bahkan ada 3 kali khatam dalam 1 bulan itu. Nah, semangat itu masihkah di bulan Syawal ini? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana khalqal insan wa alhamahu wa zayyanahu wa jamalahu binuril iman. Assalatu wassalamu ala khairil anam wan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Alhamdulillah, Pak Ustadz Abdul Hadi, Ibu Jamaah Majelis Taklim yang saya hormati, para pemirsa TVRI Kalimantan Barat, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala anugerah pada hari Jumat yang mulia Sayyidul Ayyam. Semoga kita dianugerahkan kebarokahan. Amin, amin. Salawat serta salam wasilah atas semua kebaikan, mudah-mudahan kita dipanggil menjadi umatnya nanti yang mendapatkan naungan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini tepatnya insyaallah kita berada di pertengahan Syawal. Yang kita sebut ini nuansanya masih nuansa lebaran ya. Ya ibu-ibu ya, nuansa lebaran. Dilihat dari wajah-wajahnya masih nuansa lebaran ya, masih ceria. Alhamdulillah, ini salah satu anugerah nikmat bahwa kita masih berpegang kepada konsep syariat Islam, menegakkan tuntunan-tuntunan yang diberikan, yang dipandu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syawal itu sendiri artinya peningkatan. Jadi subhanallah, Allah menciptakan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan diciptakan nama bulan namanya Syawal. Ramadan artinya pembakaran, penempaan. Maka setelah ditempa,
layaknya kita menjadi manusia yang lebih baik. Maka bulan setelahnya disebut dengan Syawal, ada peningkatan-peningkatan, baik itu keimanan, amal soleh, yang di situ ada potensi nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan itu menurut para ilmuwan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebut dengan bulan produktivitas nilai-nilai takwa. Agak berat bahasanya nih Pak Dul. Produktivitas nilai-nilai takwa. Bulan Ramadan yang jarang bangun malam. Tapi kalau ibu-ibu tiap hari bangun malam, ya, insya Allah. Yang jarang ibadah sunnah, bukan hanya sekali, berkali-kali ibadah sunnah. Karena Allah sudah membukakan pintu-pintu kebaikan. Begitu juga amaliyah yang lain, yang biasanya nongkrong, mohon maaf, mungkin bercerita tentang orang lain, menceritakan tetangga, tapi di bulan Ramadan lagi puasa, dikondisikan mengembangkan produktivitas nilai-nilai takwa. Masya Allah. Maka selayaknya satu bulan Masya Allah ya Bu, bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, 1 bulan kita dikondisikan dengan kebaikan-kebaikan, maka selayaknya itu bisa menghasilkan investasi yang besar. Kalau bahasa kita, tabungan, deposito kalau duit ya Bu, menginvestasikan investasi yang besar. Apa itu Bu investasi besarnya? Takwa jangka panjang. Takwa jangka panjang. Bukan hanya di hari pertama bulan Syawal as-sholat nampak takwanya. Sholat Idul Fitri pagi-pagi, pakai gamis putih, pakai telekung, nampak takwanya ya Bu. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 minggu, tapi masa yang jangka panjang. Maka inilah dalilnya yang akan kita ungkapkan, apa yang dimaksud dengan hasil takwa yang diharapkan oleh Allah setelah kita keluar meninggalkan bulan Ramadan. Quran surah Al-Baqarah, masih hafal ya Bu? Surah 183, ketika Allah menetapkan, memanggil orang-orang beriman untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya terjemahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Tatakun sering kita sebut dalam Quran, ada 6 kali disebut kata tatakun. Berapa kali Bu? 6 kali. 6 kali disebut dalam Al-Quran, bukan hanya di surah tentang puasa, tapi juga di ayat-ayat yang lain 6 kali. Apa itu tatakun? Yang kita artikan dengan bertakwa, itu diambil dari asal katanya waqa. Waqa, yaqi, wiqoya. Artinya apa? Menjaga, melindungi. Sudah menjaga, melindungi, menutupi. Maka para ulama tafsir menjelaskan, la'allakum tattaqun, supaya kalian memperoleh takwa secara berkesinambungan, berkelanjutan. Nggak sampai selesai 30 hari selesai, habis takwanya. Ya. Bulan Syawal apalagi orang Indonesia lebarannya masih ada kue lapis, masih lebaran. Karena kita menghargai tamu ya, Masya Allah. Lebaran orang Indonesia memang paling unik ya dibanding dengan orang-orang di luar. Ini betul-betul godaan yang harus ditempa. Tidak boleh kita habis Ramadan, habis imannya, habis takwanya. Nah, seperti apa nanti kemudian para ulama
memberikan gambaran spirit takwa yang maknanya takwa yang berkesinambungan. Ya, bagaimana seperti takwa berkesinambungan nanti kita lanjutkan saja. Baik, insyaallah. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik, Ustazah, kita lanjutkan tentang takwa berkesinambungan. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi setelahnya juga harus takwa. Silakan Ustazah. Jadi para ulama menjelaskan yang indikasi takwa yang berkesinambungan itu ada dua. Yang pertama adalah tidak temporal, maksudnya tidak sementara, tidak situasional, kondisi tertentu. Di majelis taklim takwa, di rumah bubar. Di masjid takwa, di pasar kembali asalnya. Masjid takwa, di pasar nakal. Bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi berpura-pura itu adalah bukan sifat orang Islam yang sejati. Bukan. Makanya Allah ciptakan Ramadan. Kalau kita puasa di luar Ramadan, puasa ya Bu, ada Senin Kamis, ada tengah bulan ya, Ayyamul Bait, ada bulan-bulan tertentu. Tapi kenapa Allah sengaja menciptakan, mengeluarkan keputusan syariat khusus, spesial, istimewa untuk umatnya Rasulullah, Rasul terbaik, ada bulan Ramadan. Dan satu-satunya syariat yang digenjot di dalamnya, yang di bulan terbaik itu puasa. Nah, itu dia. Karena di dalam puasa itu punya nilai-nilai eksplorasi takwa yang tinggi. Kita harus jujur, ya kan? Kalau enggak makan, ya enggak makan. Kalau makan, ya makan, ya Bu. Kalau perempuan nggak kelihatan Pak Dul antara puasa dengan enggak puasa. Ya, karena banyak uzurnya kan. Itu. Jadi puasa itu adalah salah satu eksplorasinya nilai-nilai takwa. Itu yang pertama, tidak sementara. Ini untuk koreksi kepada kita semua. Kemudian yang kedua, indikasinya takwa itu adalah continue. Nah, ini yang berat yang kedua ini. Continue. Kalau di rumah kita bisa menahan lisan ya, karena nggak ada orang ya Bu. Nonton TV, dengar sinetron, kita bisa nahan ya. Tapi kalau sudah berlebaran, ya kan? Ketawa tuh ibu-ibu, rame-rame, nggak bisa nahan kan? Nggak enak lah, yang sebelah ngomong kan nggak enak, kita nggak nyambung ya Bu. Takwa bukan masalah nggak enaknya, bukan nuruti manusianya, tapi kita istiqomah berpegang teguh pada ajaran Allah. Itu tadi nilai takwa artinya menjaga, melindungi, menutupi. Berat menjadi orang yang istiqomah. Iya, luar biasa. Itu yang kedua. Untuk menjaga takwa. Iya. Ramadan kita akui memang semangat Bu ya. Semangat memang kita ibadah ngajinya. Setelah Ramadan ini, nah untuk menjaga spirit itu, ini yang berat. Iya. Berat Bu ya. Iya. Untuk puasa 6 ya kita ada yang belum mulai. Termasuk masih lebaran ya. Masih sibuk dengan lebaran. Ya. Nah, untuk menjaga spirit itu, walaupun tidak sesemangat di bulan Ramadan, paling tidak ada hal-hal yang harus kita pertahankan 11 bulan ini setelah Ramadan untuk kita lakukan, menjalankan ajaran syariat ini. Nah, untuk menjaga itu saja. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengenang Ramadan? Atau ada hal-hal yang lain yang harus kita lakukan sehingga kita tetap menjaga semangat itu? Ada 3 spirit yang harus kita jaga setelah kita keluar dari Ramadan. Spirit itu apa ya? Dorongan ya Bu? Semangat. Spirit itu semangat, dorongan. Yang pertama adalah ini tidak lepas dari tujuan puasa, tujuan menjaga diri. Yang pertama adalah spirit mengontrol nafsu yang berlebihan. Nah, ini mau tak mau saya sampaikan begini bahasanya ya. Mengontrol nafsu yang berlebihan.
Kalau kita bicara nafsu, bukan hanya syahwat nafsu, bukan. Bahkan di dalam konteks ini, ulama mencontohkan masalah makan, Bu. Masalah makan, masalah minum, masalah keseharian. Saya ada cerita sedikit saja. Di masa Rasulullah SAW, Rasulullah membangun hubungan diplomatik dengan negara Mesir. Ketika itu Rasulullah berdakwah di kota Madinah. Orang Madinah, Masya Allah, orang-orang yang kuat ya, takwanya, terjaga insya Allah. Kemudian Rasulullah menjaga hubungan diplomasi dengan meminta utusan dari tabib Mesir. Orang Mesir terkenal banyak tabibnya. Ya, tabibnya. Diminta untuk datang ke kota Madinah untuk mengobati, supaya ada tempat untuk berkonsultasi ya, kalau ada gangguan kesehatan. Setelah kurang lebih hampir 6 bulan, dokter ini merasa nganggur, Bu. Nggak ada yang sakit? Nggak ada yang sakit. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon izin ingin kembali ke negara kami, Mesir. Kata Rasulullah, kenapa? Karena saya tidak ada yang saya kerjakan. Orang Madinah semuanya sehat, sehat. Coba Rasulullah beritahu saya, apa prinsip, apa konsepnya, apa yang dijalankan oleh masyarakat Madinah, mereka sehat-sehat. Maka Rasulullah SAW mengungkapkan sebuah hadisnya agak panjang, saya terjemahkan. Sesekali manusia itu mengisi wadah yang kosong, tapi tidak lebih berbahaya dibanding perutnya. Ini, perut ini. Berbahaya, Bu, perut ini, Bu, ya. Maka, kalaupun dia mengisi perutnya, cukuplah beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Maksudnya supaya kuat. Kuat ibadah, kuat bekerja, ya, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, kalaupun dia mengisi perutnya sepertiga untuk makanan di perutnya, gimana kita baginya itu ya? Sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas. Udara. Jangan sampai ya udara. Jangan sampai sepertiga makan minum yang nafasnya hilang. Akhirnya penuh, nggak bisa bernafas. Ini konsep ajaran Rasul Allah. Jangan sampai ya Bu, Pak Dul baru berhenti. Makanlah apa? Makanlah ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ini sederhana, Bu, tapi ini salah satu aplikasi awal. Spirit pertama setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Kita bisa sebetulnya, karena sepanjang Ramadan kita bisa. Kita bisa, padahal di depan kita ini minuman halal, makanan halal. Kenapa nggak dimakan aja, Bu? Karena spirit iman kita sudah ada sebetulnya. Di luar Ramadan pun iman itu ada. Tapi nafsunya ini yang berlebihan. Menjaga makan. Pola makan itu juga. Bisa dilihat deh, Bu, Ustazah. Dari body masing-masing. Enggak juga ya, Bu, ya. Ustazah sudah terbukti, Bu, ya. Nah, ibu-ibu yang berisi badan. Tapi insya Allah dengan menjaga makan itu sebenarnya sehat. Bukankah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, apakah itu asam urat, kolesterol, gula, itu karena dari makanan semua. Tapi kalau kita dengan puasa kemarin jarang orang geluhkan kolesterol, Bu, sehat, ya. Jarang ngeluhkan tentang diabetes, ngeluhkan tentang asam urat. Karena makannya penyakit-penyakit itu dari makanan. Maka berpuasalah, engkau akan sehat. Gitu saja ya. Baik, ibu-ibu mungkin banyak pertanyaan. Menarik memang pembicaraan kita hari ini mengenai bagaimana kita menjaga spirit Ramadan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Majelis Taklim Astagfirullah. Yang saya ingin tanyakan, apakah qada puasa bisa digabung dengan puasa sahur? Demikian itu saja yang saya tanyakan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apa enggak? Jadi memang spirit pertama tadi mengontrol nafsu, diantaranya maka Allah syariatkan di bulan Syawal ini puasa sitan min Syawal.
puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari itu tidak mesti 1 sampai 6, boleh terpisah sepanjang masih bulan Syawal. Mau open house 3 hari puasa open house boleh. Nanti lanjut lagi open house lagi, banyak open house-nya Pak Don. Lanjut lagi sepanjang masih Syawal. Tapi kalau ibu lebih dari Syawal, nah itu tidak komplit ya harus. Kaitan dengan pertanyaan ibu, apakah bisa digabung? Ulama ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang paling utama fadilahnya tidak menggabungkan. Masing-masing ya. Ya, tetapi qadha lebih dulu. Qadha lebih dahulu, baru Syawal. Itu yang pertama dan utama, boleh. Ini pilihan ya Bu, pilihan. Maka bagi orang yang terbiasa, tidak ada masalah mau open house, ya, mau lebaran, ya, tidak ada masalah biasanya. Apalagi qadha itu wajib. Tetapi ditambahkan oleh sebagian pendapat Imam Hanafi, pendapat sebagian besar mazhab Imam Hanafi, yang dimaksud lebih didulukan qadha ini bagi orang yang punya penyakit bawaan. Orang yang lemah, orang yang mungkin takut, ya namanya kita manusia ya Bu, takut umur nggak nyampe gitu. Yang diwajibkan kategori yang seperti ini, walaupun malaikat ngambil nyawa nggak lihat muda tua ya Bu. Nah, artinya menurut Imam Hanafi ini dilihat daripada kemampuan. Kalau dia sehat, boleh dia Syawal dulu, baru qadha. Tapi ulama sepakat, sebagian besar ulama fikih, qadha dulu, baru Syawal. Dipisah dan qadha-nya dulu, baru Syawal. Karena qadha itu wajib gitu ya. Hanya begini, saya ingin memberikan pandangan ibu-ibu bahwa lebaran Muslim kan lebaran ya, di Indonesia beda dengan tempat lain masalahnya. Contoh ya, saya kasih contoh, alhamdulillah kami lebaran di luar itu ya, itu biasa-biasa saja, 1 hari saja lebaran. 1 Syawal saja? 1 Syawal saja, besoknya biasa-biasa. Dan kami lihat mereka itu di meja itu tiap hari ada kue Pak. Jadi bukan hanya lebaran. Bang siap untuk nyambut tamu gitu ya? Untuk tamu itu. Ini hanya sebagai untuk apa namanya pandangan saja bahwa lebaran itu tradisinya berbeda-beda gitu ya. Kemudian pendapat yang ketiga bahwa boleh digabungkan semuanya. Ini ada di dalam kitab Fatwa Al-Azhar dikarang oleh Dr. Atiyah Saqor. Sebagian madhab Imam Syafi'i mengatakan boleh digabungkan. Nah ini mungkin orang yang sibuk, termasuk orang komunitas Indonesia mengambil mazhab yang terakhir ini, karena lebarannya tidak habis-habis ya, bulan selesai bulan ini, bulan depan masih ada lebaran, karena memandang silaturahim ya, kekeluargaannya dan sebagainya. Boleh tidak? Boleh. Mazhab itu jalan untuk mencapai tujuan, boleh. Yang tidak boleh saling menyalahkan ya, boleh. Jadi silakan, tapi caranya adalah niat qadha-nya saja. Saya niat mengqadha puasa di hari Senin di bulan Syawal karena Allah Ta'ala wajib gitu. Jadi tidak perlu niat sunnah lagi, tidak perlu niat Syawal lagi, sudah masuk. Nah, tapi kalau qadha tidak boleh disembunyikan karena dia wajib. Qadha-nya yang disebutkan, yang sunnah tidak disebutkan tidak mengapa. Gitu, silakan itu. Pilih saja. Boleh silakan. Boleh. Saya yakin ibu-ibu milih yang terakhir. Cari yang mudahnya ya. Di studio pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik saja, kita jawab pertanyaan yang kedua dari Ibu Kamaliah ya, Ustaz. Tentang tradisi kita beridul fitri. Ini menarik. Saling kunjung mengunjungi antara satu rumah ke rumah yang lain. Bahkan dah ketemu di jalan pun, temu di masjid, nanti datang lagi. Nanti si A datang ke rumah, nanti kita balas lagi datang ke rumah. Ini tradisi yang bagi dalam dalika silaturahim gitu ya. Nah, terkadang saking akrabnya dengan kawan, kenapa ada yang terceplos gitu ngomongnya. Kan ada adab-adab bertamu saya atau adab beridul fitri. Silakan Ustazah. Baik. Kalau begitu tepat saya melanjutkan spirit yang nomor 2, yaitu menjaga perilaku. Nah, jadi spirit yang kedua, yang pertama nafsu yang berlebihan, yang kedua menjaga perilaku. Nah, ini perilaku nih yang lumayan banyak ya Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kaitan dengan lebaran, konteksnya kita lihat lagi adab-adab
dalam berkunjung ya, bertamu, baik itu keluarga maupun bukan keluarga. Yang pertama adalah tentu memberi kabar. Memberi kabar, kalau sekarang banyak akses ya Bu, PA dulu supaya mereka siap. Ya, kita pun datangnya nggak kecewa, udah jauh-jauh aku datang, panas-panas ya Bu, sampai sini tak ada orang, ngeluh sendiri kan. Ya, kalau dalam agama itu memang poin pertama itu mengucapkan salam, tapi konteks sekarang memberitahu dulu. Nah, ya kalau tuan rumah tidak siap, tidak boleh maksa kita. Kalau bilang belum dulu, paksa, harus sekarang, tidak boleh. Yang kedua, melihat waktu yang tepat. Dalam Al-Quran diatur waktu-waktu yang terlarang bertamu. Kapan? Di waktu tengah hari, ba'da zuhur. Waktu istirahat ya. Waktu melepas pakaian. Melepas pakaian artinya mereka ya seharian di luar ya Bu, berikan hak mereka untuk istirahat. Kecuali memang hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Itu tadi konfirmasi dulu. Nah, apalagi masuknya langsung nyelonong gitu kan, pintu terbuka langsung masuk. Karena sahabat karib tadi. Terbiasa tadi ini ya. Karena sahabat karib tadi kan, itu pernah ditegur di masa Rasulullah SAW. Ada asbabun nuzul ayat. Rasulullah itu menampilkan wajah yang tidak senang ketika ada sahabat beliau datang tiba-tiba langsung masuk, menerobos ke arah kamar. Maka Rasulullah ini juga bagian daripada adab untuk memperhatikan hak tuan rumah. Mau dia teman, mau siapa, sama semuanya. Karena kita berlandaskan konsep Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua itu di waktu malam. Di waktu malam itu ba'da isya. Hanya ba'da isya ini waktunya susah juga kita nentukan ya Bu. Waktu isya ini panjang ya. Ya kita lihatlah, kalau di kampung bermalam jam 9 itu belum malam. Belum malam ya. Oh belum malam. Di kota juga lebih malam lagi, jam 12 baru malam. Jadi kondisional lah Bu ya. Layak, pantas tidak kita bertamu jam segini gitu. Iya. Ya, artinya kita apalagi perempuan ya kan, walaupun satu gang satu komplek, pantas enggak ya saya bertamu jam segini, apalagi dia beranak kecil atau orang ya harus begini dan begini. Itu diperhatikan. Yang kedua, yang ketiga adalah di waktu fajar. Ini lebih parah lagi, subuh-subuh ngeder rumah orang. Nah, itu. Jadi memang Islam itu adalah agama yang betul-betul memperhatikan kemanusiawian, hak-hak manusianya. Bukan hanya sesama muslim, sesama manusia. Ya, walaupun dia bukan muslim. Itu Bu mungkin hak-hak atau adab yang perlu diperhatikan, timingnya, waktunya, kemudian ya ada basa-basi lah, konfirmasi. Kemudian yang ketiga, menjaga ketentraman rumah. Nah, jadi ngomongnya jangan terlalu berlebihan. Ya. Kue masih banyak, ngomongnya tidak habis-habis. Itu fudulul kalam. Dalam Islam itu di dalam kitab Min Kunuzis Sunnah disebutkan salah satu yang bisa merusak lisan kita fudulul kalam. Apa itu fudulul kalam? Panjang kalau ngomong. Sebenarnya udah sampai tadi tujuannya, dipanjang-panjang. Jadi kalau kita ngomong panjang, tuan rumah dah diam, dia dengar. Nah, itu artinya nyuruh balik tadi. Masya Allah. Harus paham kan? Harus paham. Kita ngomong tuan rumah diam, dia risau dengan rumah itu. Tapi kadang-kadang tak paham pula. Baik, itu Bu ya, adab kita dalam bertamu. Iya. Dan lisan juga harus dijaga. Betul, harus jaga. Anda berlebaran, kue lapis lah begitu. Ibu ya, pas imsak belum azan. Pas imsak itu minum gitu ya. Iya. Tapi sebelum azan. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saja langsung disanggapi. Ini memang lagi favorit tentang fikih nih ya. Alhamdulillah. Yang pertama adalah kaitan dengan apa tadi ya? Puasa tapi hati dongkol. Oh, mendongkol. Nggak ikhlas ini. Maksudnya kita terus somel gitu. Sama halnya ketika terjadi di zaman Rasulullah SAW, disebutkan dalam asar, perkataan sahabat, ada dua perempuan
yang dari mulai pagi sampai menjelang buka dia ngomongin orang, riba. Ini udah ngomongin ya Bu. Nah, ini tadi mendongkol ngomongin orang. Kemudian sahabat yang melihat ini aneh gitu kan, kok nggak ada kerjaan ngomongin orang bulan puasa gitu kan, nggak betah, datang kepada Nabi, ini 2 orang perempuan nggak capek-capeknya ngomongin orang, gimana keabsahan puasanya? Kata Nabi, suruh dia muntah. Orang nggak makan gimana mau muntah ya Bu? Muntahkan. Kayia. Suruh dia muntahkan. Kata perempuan tadi, gimana saya mau muntah? Nggak ada isi, saya nggak makan. Sesungguhnya muntahkan daging busuk yang telah kau telan dari sepanjang waktu walaupun kau puasa. Nah, itu maksudnya Bu ya. Tapi walaupun ini menggerutu, sebaiknya jangan. Menggerutu itu dalam hati ya. Yeah. Ya. Jadi apakah ibu wajib mengqadha? Enggak. Ibu sah puasanya. Nah, enggak wajib, enggak dihitung hari itu qadha, enggak batal. Yeah. Orang yang ngomongin orang, yang lain sebagainya, berbuat segala macam, itu tidak batal puasanya. Ya, nanti ini berlaku juga untuk puasa sunnah dan sebagainya. Tetapi menggerogoti nilai-nilai puasa. Jadi sia-sia begitu maksudnya. Tapi dia tidak wajib mengqadha. Sebaiknya itu dilatih saja. Walaupun hanya di dalam ya, tapi sebaiknya dilatih supaya tidak ada segala macam lah penyakit hati ya. Jadi yang batalkan puasa itu kan makan, minum, melakukan hubungan seks. Betul, ya? betul. Itu aja, atau di siang hari mengorek mulut supaya muntah. Iya, sengaja ya. Sengaja muntah dengan sengaja. Itu tidak batal Bu. Ibu kaitan yang tadi ya, minum ya Bu. Iya, jadi gini, imsak itu adalah menahan. Jadi bukan tidak boleh. Imsak itu menahan. Kalau ibu subuh hari bikin asam pedas, jengkol, apalagi yang pokoknya yang enak-enak lah ya Bu ya. Pas bangun malamnya saking lemburnya, bangunnya udah mau imsak. Baru ngambil nasi, nyolek rendang, imsak kata orang surau. Nah, gimana nih kan? Jangankan minum, daging aja belum masuk. Nah, boleh, tapi imsak. Udah dagingnya ambil secuil aja. bersiap-siap dah itu ya. Nah, imsak itu menahan. Jangankan minum, makan masih boleh. Tetapi khawatir itu jaraknya kurang lebih 10 menit ya Bu. Khawatir malu apalagi gigi kita semuanya udah udah bukan asli ya. Jadi menahan boleh, minum boleh. Yang ringan-ringan justru ketika imsak itu berbunyi, minum justru yang ringan-ringan. Kalau orang Arab itu ketika imsak nggak makan berat lagi. Kalau sahur nggak makan berat, makannya roti yang ringan-ringan supaya tidak mengganggu perut juga. Kalau makan berat itu mengganggu perut ya. Saya rasa itu Bu ya, boleh. Imsak itu masih boleh. Nggak pikir menjelang azan makan yang berat-berat, nak ke masjid mau sholat pun bola balik. Baik. Di rumah khususnya jamaah kita, bagaimana kita menjaga spirit takwa kita pasca Ramadan. Silakan saja. Baik, ada 3 spirit yang harus minimal lah ini. Insya Allah minimal harus kita jaga setelah kita keluar dari momentum Ramadan. Yang pertama adalah mampu mengontrol nafsu. Yang kedua adalah spirit menjaga, mengontrol perbuatan tadi. Ya, seperti tadi saya. Ya, lisan segala macam. Yang ketiga ada spirit spiritual, itu ibadah. Menjaga ibadah kita. Semangat ibadah. Kalau bulan puasa sunnahnya banyak, sampai yang nggak pernah dikerjakan, tilawah Qur'annya tadi kata Pak Dul, sampai berjuz-juz 1 hari. Kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Setidaknya itu tidak hilang sama sekali. Nah, itu kira-kira 3 spirit Ramadan yang dijaga dalam jangka panjang bertemu Ramadan yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan Bu ya. Amin. Amin ya. Baik Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat bagi kita Ya. semua. Ibu-ibu juga demikian. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan yang singkat ini mampu membuat kita bersemangat lagi untuk menjaga ibadah-ibadah apa kita lakukan Ramadan, kita juga lakukan di luar bulan Ramadan ini. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Busra lana nilnal muna zalal ala wa falhana wa daru anzaza wa'dahu